Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Bersyukur kepada Tuhan, kita boleh bersama-sama lagi di hari ini, di hari Minggu, hari yang dikhususkan Tuhan untuk kita beribadah. Apa kabar Bapak Ibu, pemuda remaja, anak sekolah minggu yang berada di rumah? Luar biasa, puji Tuhan. Ibadah kita di hari Minggu ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Yermin Lukman Hatta dengan tata cara ibadah Minggu bentuknya yang ketiga. Dalam persiapan menjemput Kadim, saya jemput kita semua berdiri. Kita menyanyi bersama-sama klik nomor 95, Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Persekutuan ibadah ini jadi atas kehendak dan pertolongan Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. Dan menyertai saudara sebagai pelayan Kristus. Mari kita bernyanyi dengan nyanyian klik 155 dalam nama Yesus. Jemaat Tuhan, disilakan duduk. Dengan penuh kerendahan dan kejujuran, marilah secara pribadi kita mengaku dosa kepada Tuhan. Mari masing-masing kita mengaku dosa di hadapan Tuhan di dalam doa. Mari berdoa.
Ya Tuhan, dengarkanlah pengakuan umat-Mu. Amin. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang Kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Terpujilah Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui persekutuan Roh-Nya yang kudus, yang selalu mengaruniakan pengampunan bagi umat-Nya. Amin. Mari kita nyanyikan klik 192, ayat 1 dan 2. Terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah Putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, dipuji padanya sebab hikmat-Nya. Dan darah anak-Nya lah yang menebus mereka yang yakinkan janji kudus. Dosanya betapapun juga keji, dihapus olehnya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, dipuji padanya sebab hikmat-Nya. Saudaraku yang kekasih, marilah kita terus merindukan suara Tuhan yang akan disampaikan dalam kebenaran firman-Nya. Namun sebelumnya itu, mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami di sorga, inilah kami umat ciptaan-Mu yang Engkau kasihi, yang Engkau telah selamatkan. Pada saat ini, kami kembali Engkau berikan waktu dan kesempatan untuk beribadah kepadamu. Di rumah kami masing-masing, bersama dengan keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan, karena dalam momen ini, kami boleh duduk bersama, bersekutu bersama, sebagai keluarga yang Engkau berkati. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Firman-Mu yang akan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi kami, dikala kami berada dalam kepanikan, dalam kecemasan. Firman-Mu yang akan menguatkan dan memberikan kepastian pengharapan bagi kami. Dan karena itu ya Tuhan, urapi kami, curahkan urapan Roh Kudus-Mu, sehingga sekalian kami dapat memahami dengan benar kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan janji-janji Tuhan, bahkan kehendak Tuhan yang Tuhan mau nyatakan di dalam hidup kami.
Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan. Amin. Ibu bapak saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama untuk membuka Alkitab kita, pembacaan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pembinaan Warga Gereja yang akan disampaikan di mimbar pelayanan Gereja Protestan Indonesia di Gorontalo. Yohanes pasal 20 ayat 19 hingga ayatnya yang ke-23. Yohanes pasal 20 ayat 19 hingga ayatnya yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka sangat takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah firman Tuhan. Yesus berkata, "Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Shalom. Shalom, damai sejahtera bagi kita semua. Hari ini adalah ibadah yang kelima yang kita buat di rumah bersama dengan keluarga kita masing-masing. Dan ketika di saat ini juga kita berhadapan dengan pergumulan dan tantangan yang sering membuat manusia menyerah. Wabah virus COVID-19 yang kita belum dapat prediksi sampai kapan dan kapan akan berlalu. Dampak dari pandemi ini tentunya perekonomian pasti akan mengalami kemerosotan. Bahkan juga mungkin persediaan bahan pangan mungkin tidak akan memadai dalam situasi seperti ini. Dan seringkali hal ini membuat manusia tak lagi memiliki pengharapan. Yang ada hanyalah rasa takut.
Namun saudaraku yang dikasihi Tuhan, sangatlah disayangkan kalau manusia mencari jalannya sendiri dan berharap dia akan merasakan kedamaian dalam hidupnya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah Yesus mati, meninggalkan murid-muridnya, saat itu murid-murid Yesus hidup di dalam ketakutan, hidup di dalam kecemasan dan kekhawatiran. Bahkan pada saat Yesus sudah bangkit pun, mereka masih dihantui dengan rasa takut, dan itu terbukti dalam pembacaan kita saat ini. Mereka berkumpul di satu tempat dan mereka mengunci pintu-pintu rumah yang ada. Kalau mereka mengunci pintu, itu berarti bahwa mereka masih takut. Masih takut dengan ancaman-ancaman orang-orang Yahudi yang saat itu membawa ketakutan bagi mereka. Namun, dalam kecemasan dan ketakutan itu, Yesus yang sudah bangkit datang menjumpai, datang menampakkan diri kepada murid-murid Yesus. Dan yang pasti adalah kehadiran Yesus mendatangkan sukacita, kedamaian bagi murid-murid Yesus. Di tengah-tengah keputusasaan, Yesus berkenan menjumpai mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Salam ini diucapkan sampai 2 kali, Ibu Bapa. Damai sejahtera bagi kamu diucapkan 2 kali dalam pembacaan kita saat ini. Dapatlah kita bayangkan, saudaraku, ketika murid Yesus berada dalam ketakutan, tiba-tiba ada sapaan yang manis dalam penampakan Yesus yang mengatakan, "Damai sejahtera bagi kamu." Saat itu, murid-murid Yesus merasakan ada ketenangan. Murid-murid Yesus merasakan ada kedamaian dalam kehidupan mereka. Ada kebahagiaan yang diucapkan oleh sang guru mereka. Tentunya melalui kehadiran Yesus, mereka menjadi kuat, mereka menjadi teguh menghadapi kehidupan yang ada. Rasa takut yang selama ini menghantui hidup mereka kini digantikan kedamaian yang dari Tuhan. Kedamaian yang Tuhan Yesus berikan, tentunya ini berbeda dengan kedamaian yang dunia berikan. Dalam Injil Yohanes 14 ayatnya yang ke-27, Yesus berkata, "Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan bagimu.
Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ingatlah saudaraku, bahwa itu kata firman Tuhan. Sekaligus ini memberikan kekuatan, memberikan penghiburan bagi kita di tengah-tengah situasi yang kita alami saat ini. Ibu bapak saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari sikap murid Yesus. Ketika mereka berhadapan dengan pergumulan yang berat, ketika mereka dihantui dengan rasa takut dan cemas, mereka takut karena senyanda ada lagi sosok guru yang selalu ada dalam kehidupan mereka, yang dilakukan mereka, dan mereka telah lupa bahwa Yesus selalu ada bagi mereka. Mereka lupa bahwa sebelumnya Tuhan Yesus pernah menyampaikan bahwa Ia akan datang bagi mereka. Pergumulan, tantangan kehidupan yang kita alami saat ini, dengan ketakutan, dengan kepanikan, apalagi dengan penyebaran virus COVID-19 yang terus membuat kita selalu waspada dan berjaga-jaga. Tentunya ini tidaklah mudah untuk kita jalani. Sekian hari lamanya kita berada di rumah dalam rangka kita ingin berpartisipasi untuk memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Berdiam di rumah tentunya bukanlah hal yang mudah. Karena mungkin orang soalnya tidak pernah baku dapat dengan teman-teman. Karena mungkin sebagai persekutuan jemaat yang ada, entah seberapa kali kita orangnya tidak pernah persekutuan ibadah di gereja. Dan mungkin saja kita sudah mulai bosan di rumah kita masing-masing. Kita kembali merindukan kehidupan yang tenang, di mana kita akan bebas kemanapun kita akan pergi. Tidak ada yang perlu kita takuti di luar sana. Di tengah-tengah situasi yang seperti itu, pantaskah kita menyerah? Pantaskah kita menyerah dengan segala keadaan yang ada? Tentu tidaklah saudaraku. Tidaklah demikian. Karena Kristus Yesus yang kita imani, yang kita percaya itu telah bangkit. Dan itu artinya bahwa iman semangat kita juga telah dibangkitkan untuk menjalani kehidupan yang ada. Janganlah pernah kita lari. Janganlah kita pernah bersembunyi dari kenyataan dan mengunci hati kita. Janganlah kita pernah lupa ada Tuhan Yesus yang berkuasa, yang sanggup memberikan ketenangan dan kedamaian. Bukalah pintu hatimu, saudaraku,
Libatkanlah Tuhan di dalam hidupmu. Mintalah kekuatan kepada Tuhan dan berdoalah supaya situasi dan kondisi yang ada saat ini akan berakhir. Dan tetaplah teguh berpengharapan kepada Yesus bahwa badai pasti berlalu. Amin, saudara. Badai pasti berlalu. Itu yang harus orang aminkan di dalam kehidupan kita. Saudaraku, sebagaimana Tuhan Yesus datang kepada murid-muridnya memberikan kekuatan dan pengharapan, menyampaikan salam damai sejahtera yang saat itu membuat murid-murid Yesus menjadi tenang dan damai, dikuatkan. Maka hendaklah kita juga demikian. Kebangkitan Kristus, kehadiran Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Marilah sebagai orang percaya, kita tetap berserah kepada Tuhan Yesus. Apapun yang kita alami saat ini, dalam hidup kita, kita harus percaya bahwa hanya Tuhan Yesus yang akan memberikan kedamaian patorang pehati. Hanya Tuhan Yesus yang akan memberikan ketenangan patorang pehati, patorang pehidup. Karena itu, berserahlah kepada Tuhan. Tuhan pasti akan turun tangan. Tuhan akan pasti mendatangkan kebaikan. Dan badai pasti akan berlalu. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat Tuhan diundang berdiri bersama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat. Kita mengucapkan pengakuan iman yang disepakati pada konsili di Nisea Konstantinopel demikian. Aku percaya akan satu Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, yang menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, ia bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Jemaat Tuhan disilakan duduk. Saudara-saudaraku, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Sambil memberi persembahan, mari kita nyanyikan klik 33, sebab Dia hidup.
kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Yesus Kristus, Juru Selamatku, Kau Rajaku, Kau Tuhanku. Kau telah bangkit, hidup selamanya, dan memerintah atas bumi sebagai Raja. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan, kita berseru dan memanggil nama-Nya di dalam doa. Dan mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang hidup, Engkau telah menyertai dan memelihara kehidupan kami. Di ibadah minggu yang ketiga, Tuhan berkenan menyertai kami, memimpin kami, memberikan nafas kehidupan, kekuatan, dan itu yang kami pakai saat ini untuk beribadah dan menyembah Engkau, ya Allah kami. Terima kasih ya Bapa di sorga. Kidung yang kami naikkan kepadamu sebagai bentuk permohonan dan puji-pujian kami, doa kami, kiranya Engkau senantiasa memberkatinya. Terlebih ya Tuhan, ketika Engkau melayakkan kami, Engkau memperdengarkan suara Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Kami diingatkan bahwa ketenangan, kedamaian, kebahagiaan itu hanya kami dapatkan di dalam Engkau ya Tuhan. Sehingga ketika kami menyadari sepenuhnya bahwa bersama dengan Tuhan kami akan menikmati kedamaian dan ketenangan, maka pergumulan, tantangan, persoalan hidup tidak akan pernah menghantui kami, tidak akan pernah membuat kami rasa takut, rasa cemas, khawatir, dan panik. Sebab Tuhan Allah kami yang memberikan kekuatan dan kedamaian bagi kami. Bapa kami di sorga, terima kasih kami boleh beribadah kepadamu. Dan dalam ibadah yang kami laksanakan saat ini, kami berdoa bagi persekutuan jemaat-Mu yang ada. Walaupun kami tidak sempat bersama-sama dalam persekutuan,
beribadah. Namun kami yakini bahwa kebersamaan Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Sehingga kami akan tetap saling mendoakan satu sama lain. Kami akan tetap saling merindukan satu sama lain sebagai persekutuan di dalam Tuhan. Ya Bapa di surga, kami berdoa bagi saudara-saudara kekasih kami yang dalam keadaan sakit maupun dalam proses pemulihan. Anak Revan Matindas, Saudara Odi Dengkule, Opa Henry Tio Moroharjo, dan saudara ataupun Bapak Michael Sinaga. Mungkin juga ada saudara-saudara kekasih kami yang saat ini dalam kelemahan karena sakit penyakit. Tuhan, pimpinan dan penyertaan-Mu kiranya akan berlaku bagi mereka. Berikan kesabaran dan kekuatan, dan biarlah pemulihan dan kesembuhan Tuhan kerjakan bagi mereka. Ya Tuhan, kehidupan saudara-saudara kekasih kami senantiasa serahkan ke dalam kuasa dan rangkulan-Mu, ya Bapa. Saat ini, kami berdoa bagi saudara-saudara kekasih kami yang menikmati umur yang panjang di minggu yang berjalan ini. Ibu Priscilia Martin, Saudara Elvino Limbato, tanggal 22 April. Gladys Maswara, tanggal 23 April. Ibu Joke Pangerapan, tanggal 27 April. Bersama dengan saudara-saudara keluarga kekasih kami yang menikmati usia pernikahan, keluarga Runtukahu Ander pada tanggal 21 April, keluarga Matindas Tamaka tanggal 22 April, keluarga Tua Budiman tanggal 25 April. Ya Bapa di sorga, kemurahan-Mu, pemeliharaan-Mu yang akan terus diberlakukan dalam kehidupan mereka, sehingga dengan bertambahnya usia bagi mereka, usia perjalanan kehidupan pribadi, usia pernikahan dalam mengarungi kehidupan rumah tangga bersama, Tuhan Engkau memberkati mereka. Tuhanlah yang akan tetap menjaga dan memelihara mereka. Berikan kesehatan dan kekuatan. Bagi keluarga Kristen yang Tuhan telah berkati sampai hari ini, sehingga mereka boleh menikmati rumah tangga yang damai dan sejahtera, dipersatukan di dalam kasih Kristus. Biarlah Engkau yang akan tetap membuat keluarga-keluarga ini selalu hidup damai, sejahtera, rukun, sehingga ini akan menjadi keluarga yang dapat diteladani oleh orang-orang yang ada di sekitar mereka. Biarlah mereka senantiasa memuji dan mengagungkan nama-Mu karena berkat-berkat Tuhan yang mereka nikmati. Kami berdoa bagi saudara-saudara kekasih kami yang bertugas di luar daerah, Bapak Wensi Runtukahu, Ibu Ice Langgeroni Sulu bersama dengan anak, Ibu Angel Bertaden bersama dengan anak, Bapak Michael Jerry Tomana, Saudara
Filia Matindas yang saat ini mengikuti pendidikan. Diberkatilah kehidupan mereka bersama sekalian dengan bapak-bapak batalion 713 yang bertugas kenegaraan di Papua. Dimanapun mereka berada saat ini ya Tuhan, biarlah kuasa dan rangkulan Tuhan akan tetap menyertai dan melindungi mereka, sehingga hanya keselamatan yang menjadi milik mereka. Kami berdoa bagi orang tua kami dalam usia yang lanjut. Diberkatilah kehidupan mereka ya Tuhan, dalam berbagai kehidupan mereka bersama dengan anak-anak dan cucu yang ada. Bapak Handri Tio Moroharjo, Bapak Yahya Daengkule, Bapak Pengili Hawa, Ibu Bertir Rumampuk, Ibu Larce Tatipang. Biarlah di dalam usia mereka yang usenja, kasih dan kemurahan Tuhan memelihara dan melindungi mereka. Kami berdoa bagi bangsa dan negara, Tuhan berkati dalam tugas tanggung jawab mereka, terlebih khusus saat ini di negara kami khususnya, sementara bergelut dengan usaha dan penanganan untuk memutuskan rantai penyebaran virus corona. Ya Tuhan, Engkau kiranya bersama dengan sekalian pemerintah bangsa dan negara kami, bersama dengan seluruh tenaga medis, pemerintah yang ada, baik yang ada di pusat, yang ada di daerah, kelurahan, sampai RT dan RW. Diberikanlah kepada semua kami bersama dengan TNI dan Polri, seluruh lapisan masyarakat yang ada, sehingga kami turut mendukung, kami bekerja sama, dan akhirnya badai yang kami alami saat itu, saat ini pun akan berlalu. Kami imani di dalam Kristus Yesus bahwa tangan Tuhan akan terulur untuk menopang dan menyelamatkan bangsa dan negara kami. Sekalian umat Tuhan, biarlah Tuhan terus jaga dan pelihara Jemaat Satya Wacana Liluwo. Tuhan berkenan untuk menjaga dan memelihara kami. Jagalah kami ya Tuhan. Jauhkan kami, bentengi kami. Halau virus, wabah, penyakit, sehingga kami tetap merasakan kesehatan dan kekuatan. Dan kami pun akan tetap menikmati berkat-berkat sukacita keselamatan yang daripadamu ya Allah. Terima kasih ya Bapa di surga. Semua saudara-saudara kekasih kami, hamba pelayan Tuhan, yang telah turut mendukung terlaksananya, kelancarannya pelayanan ibadah minggu saat ini, kiranya Engkau berkati. Persembahan yang telah kami serahkan, kami kumpulkan. Persembahan yang telah kami berikan, terlebih juga ucapan syukur dari keluarga-keluarga yang ada. Diberkatilah semuanya itu. Dan ajarkanlah bagi kami untuk selalu mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Ya Tuhan Allah,
Kami membawa ungkapan syukur dari keluarga Pombukolondam. Berkat-Mu yang telah menyertai kehidupan mereka, sehingga mereka senantiasa mempersembahkan syukur kepada-Mu. Diberkatilah kehidupan keluarga ini. Berikan kesehatan dan kekuatan, tugas dan tanggung jawab yang ada. Tuhan berkati. Kedamaian, ketenangan, kiranya menjadi warna dan dinikmati oleh kehidupan keluarga Pombukolondam bersama dengan anak-anak yang ada. Terima kasih ya Bapa di sorga. Ini doa dan syukur kami yang kami sampaikan di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan kepada kami untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menutup rangkaian ibadah kita saat ini, dan karena itu jemaat Tuhan diundang berdiri. Klik 474, Kupandang Hari Esok. Hari esok dengan segala harapan, dan ku takkan takut menghadapi hidup ini. Sebab ku tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus menjamin bagi yang mau percaya. Pandang hari esok dengan segala harapan, dan ku takkan takut menghadapi hidup ini. Sebab ku tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus menjamin bagi yang mau percaya. Haleluya, haleluya, Yesus sumber pengharapanku. Haleluya, haleluya, mulia dan agung kasih-Nya. Jemaat Tuhan, dengarkanlah nasihat rasuli dan pulanglah dengan berkat Tuhan. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih karunia dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin.
Jemaat Tuhan, demikian ibadah kita pada saat ini. Terima kasih buat Bapak Ibu yang telah bersama dalam ibadah minggu yang ketiga saat ini. Kiranya kita semua tetap berada di dalam perlindungan Tuhan. Mari kita tetap tunaikan apa yang menjadi himbauan pemerintah. Kita mendisiplinkan diri sehingga badai akan berlalu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.